Halo guys, kali ini kita akan membahas alur film dari Korea yang berjudul Kill Bokson yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan seorang ibu-ibu yang merupakan pembunuh bayaran yang merasa sulit menjalani antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Penasaran dengan kisahnya? Kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang yakuza yang sedang tidur di jalanan. Dia dibangunkan oleh seorang ibu-ibu yang bernama Bokson. Bangunlah yakuza itu dan dia tahu bahwa Bokson adalah seorang pembunuh bayaran. Lalu berbincanglah mereka sebelum memulai pertarungan. Karena Bokson ingin pertarungannya adil, Bokson pun memberi dia katana dan Bokson pun memakai kapak. Dan dimulailah pertarungan itu dengan sengit. Tapi di sana Bokson terpojok karena senjata mereka tidak seimbang. Karena Bokson hanya memakai kapak, Bokson kembali ke mobil untuk mengganti senjatanya. Saat yakuza itu berpikir Bokson mengganti senjatanya dengan senjata tajam, Bokson ternyata membawa pistol dan yakuza itu ditembak oleh Bokson hingga dia mati. Dan perkelahian itu pun dimenangkan oleh Bokson. 미안. 마트 문 닫을 시간이라. Adegan berpindah ketika Bokson sedang di rumahnya. Dia hanya ibu-ibu biasa jika sedang tidak bekerja. Bokson mempunyai seorang anak yang bernama Gi Jae-yong. Kita panggil saja Jae-yong. Karena Bokson kurang ahli mengurus seorang anak, dia berusaha keras memahami anaknya. Bahkan saat Jae-yong ketahuan membawa rokok pun, Bokson malah mengajaknya merokok bersama. Bokson tidak mau Jae-yong seperti dirinya saat Bokson masih sekolah. Bokson dipukuli sama bapaknya habis-habisan karena dia ketahuan merokok. 사하여 주시옵소서. 아멘. 아멘. 받아. 먹어. Keesokannya saat Bokson menghadiri pertemuan orang tua teman-teman anaknya di sekolah, dia mengobrol seperti layaknya ibu-ibu biasa yang punya pekerjaan normal. Sedangkan di sisi lain berita sedang membicarakan pembunuhan yang Bokson lakukan semalam. Untungnya bos John, bos perusahaan Bokson, sudah menyamarkan pembunuhan itu. 에이그, 오빤 참 길복순한테 간대. Malamnya, Bokson berkumpul bersama rekan-rekan sepekerjaannya, tapi berbeda perusahaan. Di sana, junior-junior dan rekan Bokson sangat menghormati Bokson karena Bokson adalah pembunuh handal yang paling diandalkan di perusahaannya. Adegan flashback pada 7 tahun yang lalu, rapat perusahaan Bokson yang bernama MK membuat peraturan hingga industri di bidang pembunuhan bayaran tidak stabil. Karena MK perusahaan yang paling berpengaruh dan bos John pemimpinnya, maka perusahaan kecil tunduk sama keputusan MK. Saat rekan di perusahaan lain membicarakan ketidakadilan perusahaan Bokson, Bokson pergi dengan kesal dari tempat tersebut karena tidak terima. 내가 능력이 좀 많네. Saat di perjalanan pulang, ada segorombolan preman yang menghina Bokson. Karena Bokson tidak terima, dia juga menghina preman itu hingga preman itu marah. Saat salah satu preman itu akan memukul Bokson, datanglah teman Bokson yang bernama Haesung untuk menghajar preman-preman itu. Karena Haesung terlalu overpower, preman-preman itu pun tumbang oleh Haesung. Sedikit cerita tentang Haesung. Haesung adalah rekan kerjanya Bokson di MK sekaligus saingan Bokson karena sama-sama jago. Tapi bosnya yang bernama John malah tidak menyukai Haesung, dia lebih menyukai Bokson. 질문! 왜 세상 규칙이라는 거는 힘 있는 사람들이 만들까요? B 정답! 힘 있는 사람들을 더 힘있게 만들어주니까. Keesokannya, Bokson datang ke kantor tempat dia bekerja. Saat dia akan menemui bos John, dia berpapasan dengan Direktur Cha. Karena Bokson dianggap legenda pembunuh di perusahaan itu, Direktur Cha mengajaknya untuk menemui orang baru yang sedang berlatih untuk memperlihatkan Bokson. Masuklah Bokson ke ruangan pelatihan di sana. 안녕하세요. 오늘 여러분 월말평가 있다 그래서
Karena di cerita ini Direktur Cha tidak menyukai Bokson, Direktur Cha terus memanas-manasi Bokson di tempat latihannya agar Bokson bertarung dengan anak baru yang bernama Yongji. Di saat Yongji adalah anak baru yang paling jago di pelatihan itu, karena Bokson merasa penasaran sekaligus ditantang Direktur Cha, di sana Bokson pun mengajak Yongji untuk berkelahi. Bertarunglah mereka dan dilihat orang-orang di pelatihan di sana. Karena Bokson terlalu overpower, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Bokson. 너 방금 죽었어. 비명도 못 지르고. Berakhirlah pertarungan itu. Lalu Bokson naik ke atas menemui Bos John untuk berbincang membicarakan kontrak. Karena di gedung kurang santai, Bos John mengajak Bokson membicarakan di luar sambil sarapan. Di sisi gedung lain, Direktur Cha melihat mereka pergi dengan tatapan sinis. Sepertinya di sini Direktur Cha menyukai Bos John sedangkan Bos John menyukai Bokson. Berbincanglah Bokson dengan Bos John di restoran. Dilihat dari pembicaraannya, Bokson akan mengundurkan diri dari perusahaannya. Lagi santai mengobrol, tiba-tiba telepon Bokson berdering. Ternyata pihak sekolah Jae-young menelepon Bokson. Guru sekolah Jae-young memberitahukan jika Jae-young menusuk temannya dengan gunting. Tanpa berlama-lama, Bokson langsung pergi ke sekolah Jae-young untuk menemui guru Jae-young. 찔렀다는데 문제는 찔린 사람도 찌른 사람도 이유를 얘기를 안 한다는 거예요. Sesampainya Bokson di sekolah, rapatlah Bokson dengan ibu korban dan pihak sekolah. Tapi dalam kasus anaknya maupun korbannya tidak ada yang mau memberitahukan alasan Jae-young menusuk temannya. Karena tidak ada jalan keluar, Jae-young pun disekor seminggu hingga mereka memberitahu penyebabnya. Pulanglah Bokson. Saat di perjalanan, Bokson memarahi Jae-young habis-habisan. Malamnya, Bokson bertemu Haesung, tentunya curhat tentang anaknya. Bokson berharap anaknya menjadi normal seperti orang biasa, tidak menjadi pembunuh seperti ibunya. 선배 정도면 충분히 좋은 엄마라는 거. 응? 봐봐. 지금도 어떻게 죽일지보다 어떻게 키울지를 고민하시잖아. Setibanya di rumah, Bokson berbincang dengan Jae-young. Tapi Jae-young tidak mau terbuka kepada Bokson. Bokson sangat berusaha memahami Jae-young, tapi Jae-young tetap tidak mau terbuka. Keesokannya, Bokson diberikan misi kembali oleh Bos John. Bokson menjalani misinya untuk membunuh seseorang. Di dalam tugas ini, Bokson ditemani anak magang yang ternyata Yongji, anak yang bertarung dengan Bokson di pelatihan saat itu. Selepas bersiap-siap, pergilah mereka untuk melancarkan rencananya. Setibanya di lokasi, mereka mendapatkan sasaran anak remaja berusia 17 tahun. Bokson mencoba untuk menyamarkan kasusnya agar kasusnya benar-benar terlihat seperti bunuh diri. Saat Bokson akan memotong nadinya, Bokson ragu untuk membunuh anak itu karena merasa kasihan. Terlebih lagi, Bokson menemukan surat jika ayah anak itu yang mengirim Bokson untuk membunuh anaknya. Saat itu juga Jae-young menelepon Bokson untuk meminta maaf. Semakin ragulah Bokson karena naluri keibuannya dan naluri pembunuhnya semakin tumpul. 엄마, 미안해. Di sisi lain, Bos John juga sedang melaksanakan misinya untuk membunuh mafia di luar negeri. Dengan gagahnya, Bos John memasuki kafe yang penuh dengan mafia. Saat akan melancarkan rencananya, Bokson menelepon Bos John untuk mengatakan sesuatu. Bokson menyampaikan jika misinya gagal. Dia gagal membunuh anak itu dengan alasan tabung gas tidurnya kurang. Bos John mengetahui bahwa Bokson berbohong. Dia tidak mungkin gagal dari misi ini. Bos John kesal karena Bokson melanggar peraturan perusahaan. Di kafe, Bos John menaruh kacamatanya akan melancarkan misinya. Dia mengamuk di kafe itu, membantai para mafia di sana. Sambil terus berkelahi, Bos John berteleponan dengan Bokson. Sembari Bos John membantai para mafia di sana, Bos John dan Bokson membuat kesepakatan di telepon. Bokson tidak akan keluar dari perusahaan asalkan tidak ada yang tahu misinya gagal. Tapi saking tidak percaya misi Bokson gagal, Bos John meminta teleponnya diberikan kepada Yongji. Tetapi Yongji berbohong dan lebih membela Bokson. 네. 실패 맞습니다. 제가 가스량 조절을 잘못한 것 같습니다. 죄송합니다. Keesokannya, Direktur Cha mengamuk di telepon kepada Bos John karena misi yang Bokson gagal jalankan itu adalah misi A. Tapi Bos John tidak ingin menyelesaikan misinya, dia malah membatalkan misi itu. Terlebih lagi, Bos Cha tahu jika misi itu gagal karena kesengajaan Bokson. Ditutuplah teleponnya oleh Bos John.
Sambil duduk di pesawat, dia flashback ketika dia pertama kali bertemu Bokson. Ketika itu, Bos John mencoba membunuh polisi yang ternyata itu bapaknya Bokson. Tapi ketika dia akan membunuhnya dengan rekayasa gantung diri, pas banget Bokson pulang sekolah, Bokson menjadi saksi pembunuhan itu. Bukannya ketakutan, Bokson malah menendang kursi pijakan ayahnya. Dia membuat ayahnya meninggal hingga Bos John terbalik menjadi saksi. 이제 아저씨가 목격자다. Adegan berpindah kepada Direktur Cha yang sedang latihan menembak. Dia sedang membuat rencana dan mencoba merekrut Haesung dalam rencananya. Sepertinya dia membuat rencana dengan Haesung untuk mencelakai Bokson. Di sisi lain, Bokson berada di rumahnya. Saat dia sibuk mengurus tanamannya, tiba-tiba Jae-young ingin berbicara padanya. Jae-young mulai terbuka tentang kejadian yang terjadi padanya saat itu. Jae-young cerita, dia tidak bermaksud untuk menusuk temannya. Dia hanya terpojok karena temannya mengancam akan menyebarkan foto saat Jae-young sedang berciuman dengan Sora. Jae-young jujur kepada Bokson bahwa dia menyukai sesama wanita. Saat pembicaraan semakin dalam, ada yang menekan bel rumah Bokson, ternyata itu Yongji. Yongji berniat bercerita kepada Bokson jika dia dipecat oleh Direktur Cha. Karena ada Jae-young di sana, mereka pun pergi melanjutkan pembicaraannya di luar. Makanlah mereka di tempat yang biasa Bokson nongkrong di sana. Saat asik mengobrol dengan Yongji, datanglah Haesung bersama teman-teman lainnya. Mereka membawa info jika Haesung diangkat menjadi peringkat A di perusahaan MK, yang tentunya Bokson tidak tahu akan itu. Di sisi lain pun, Bos John pun sedang marah kepada Direktur Cha karena Direktur Cha yang mengangkat Haesung tanpa sepengetahuan Bos John. 너한테 그런 결정권 준 적 없어. 나도 이 회사 이사야. 일복슨 그년이 뭐라고? Di kafe tempat nongkrong pun, Haesung diinterogasi oleh Bokson karena Haesung mengambil misi yang dulu Bokson gagal menyelesaikannya. Padahal misi itu sudah ditutup oleh Bos John. Bokson terlihat marah dan menelpon Direktur Cha. Dia mengancamnya melalui telepon Haesung. Saat Haesung mengambil teleponnya kembali, Haesung diperintahkan untuk membunuh Bokson. Direktur Cha menyuruh Haesung membesarkan speaker HP-nya. Dia mengajak orang-orang di sana untuk membantu Haesung. Direktur Cha menjanjikan kepada orang-orang di sana jika mereka berhasil membunuh Bokson, mereka juga akan dipekerjakan di perusahaan MK. 근데 제가 기회를 좀 드리고 싶어요. 대신 희성 씨랑 팀으로 작품 하나만 내주세요. 우리 회사에 불미스럽게도 규칙을 어긴 직원이 하나 있어요. MK 대표이사 자격으로 허가합니다. Karena tergiur dengan penawaran Direktur Cha, orang-orang di sana pun memulai menghajar Bokson. 창피해요? 언제는 MK 같은 회사 때문에 Bokson di sana sendirian melawan beberapa orang. Saking jagonya Bokson, mereka kesulitan melawan Bokson meskipun 5 lawan 1. Tapi saat Bokson tertekan di sana, Yongji berpihak kepada Bokson dan membantu Bokson. Selamatlah Bokson karena bantuan Yongji. Bokson pun mengamuk hingga semua lawannya dikalahkan oleh Bokson dan Yongji. 큰일 난 거 맞죠? 아니 Selepas kejadian itu, Bokson akan pulang ke rumahnya tapi dia dihadang oleh Bos John. Bos John mencoba mencekik dan membunuh Bokson. Untungnya Yongji berlari memberi tahukan kepada Bos John jika Direktur Cha menyuruh orang-orang di sana untuk membunuh Bokson. Saat tahu kebenarannya, Bos John melunak dan melepaskan Bokson. Bos John pun mengatakan dia akan melindungi Bokson selama dia ada di perusahaannya. Terfikir juga untuk Bokson melawan Bos John di sana. Tapi karena kemungkinan kalah, dia memutuskan untuk menuruti keinginan Bos John saja. Pulanglah Bokson ke rumahnya. Di sana Jae-young tampak menunggu dan khawatir dengan Bokson. Di balik itu Jae-young masih marah. Jae-young menyangka Bokson tidak menerima kondisinya karena Bokson terakhir malah pergi saat Jae-young sedang bercerita. Setelah Jae-young mencoba curhat kembali ke Bokson, obrolan di sana pun panjang. Mereka mulai terbuka dan memahami satu sama lain. Jae-young bertanya soal pekerjaan Bokson. Karena Jae-young tidak tahu sebenarnya apa pekerjaan Bokson, Bokson hanya bisa berbohong dan merahasiakan pekerjaannya. 회사 국정원이지. 인터넷에서 찾아보니까 그게 제일 말이 되더라. 재영아 엄마는 아무 말 안 했다? Keesokannya, Bos John dan para petinggi perusahaan di bidang pembunuh bayaran mengadakan rapat. Mereka rapat tentang apa yang Bokson lakukan. Karena MK perusahaan tertinggi di sana sekaligus juga tempat Bokson bekerja. Perusahaan lain mencoba menekan perusahaan MK. Mereka mencari celah karena Bokson telah membantai orang-orang dari perusahaan lain. Mereka berpikir menginterogasi Yongji, tapi ternyata Yongji telah dibunuh oleh Bos John. 저 잘할 수 있습니다.
저 거짓말 되게 잘해요, 대표님. 저 끝까지 뻔뻔하게. Di tempat lain, Bokson datang ke perusahaan untuk bertemu Direktur Cha. Berpapasanlah mereka dan masuk bersama ke ruangan Direktur Cha. Di sana, Direktur Cha menyuruh Bokson melupakan kejadian tempo hari. Direktur Cha pun memberikan surat perpanjangan kontrak untuk Bokson. Adegan berubah di tempat acara di sana. Bos John mengamuk kepada salah satu pemimpin di sana. Bos John membunuhnya karena dia mencoba membangkang kepada Bos John. Di perusahaan pun, Bokson bukannya memperpanjang kontrak, dia malah membunuh Direktur Cha dengan pulpen yang tadinya untuk tanda tangan. Di sana, Bokson pun memberikan pulpen itu ke penjaga untuk memberi pesan ke Bos John. 대표님한테 전해요. 시간이랑 장소 정하라고. Saat Bos John menerima pesan itu, dia menelepon ke rumah Bokson dan Jae-young mengangkatnya. Bos John pun menyampaikan jika dia menerima pesan dari ibunya dan menyuruh Jae-young menyampaikannya. Keesokannya, Bos John mendatangi pemakaman Direktur Cha. Sementara di rumah Bokson, dia sedang makan bersama anaknya. Bokson dan Bos John bersiap-siap satu sama lain untuk malamnya bertemu. Tibalah malam Bos John menunggu di perusahaannya dan Bokson bersiap untuk menemuinya. Berangkatlah Bokson dengan cuaca malam hari yang dingin dan turun salju. Sampailah Bokson di perusahaan, dia naik lift membawa pedang ke ruangan Direktur Cha. Sesampainya di atas, Bos John menembak Bokson tapi tidak ada niatan untuk mengenainya. Mengobrollah mereka di sana, ternyata alasan Bokson membunuh Direktur Cha, dia marah karena Bos John membunuh Yongji padahal Bokson sudah menitipkannya. Sambil mereka mengobrol, Bokson di sana mencoba merekayasa bagaimana langkah agar bisa mengalahkan Bos John. Tapi semakin direkayasa, gerakan apapun Bokson tidak bisa mengalahkan Bos John. Hingga Bokson sudah menyadari sejak dari dulu Bos John menyukai Bokson. Dan Bokson mengatakan kelemahan Bos John adalah Bokson sendiri. Bertarunglah mereka sambil flashback zaman dahulu awal mula Bos John menyukai Bokson. Di sana Bokson berhasil mengalahkan Bos John di pertarungan itu. Dia menusuknya. Tapi ketika mereka bertarung, Bos John mengirimkan orang ke rumah Bokson. Dia memerintahkan orang untuk mengirim laptop dan memperlihatkan siaran langsung pertarungan Bokson dan Bos John. Jae-young pun keluar mengambil laptop itu. Dia menonton ibunya membunuh Bos John di laptop tersebut. Seketika, Bokson pun panik mengetahui jika Jae-young ternyata melihatnya di rumah. Dia pun segera pulang menaiki mobil sambil menangis. Dia terburu-buru untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia segera menemui Jae-young yang ternyata sudah tidur. Jae-young pun terbangun mengetahui ibunya pulang. Bukannya ketakutan, Jae-young malah menyemangati ibunya. Dan Bokson pun lega ternyata Jae-young masih menerimanya. 엄마, 수고했어. Hari-hari selanjutnya, Bokson menjadi ibu-ibu biasa yang memasak di dapur. Dan Jae-young pun memutuskan untuk keluar dari sekolahnya. Dia berpamitan dengan Sora dan mencoba melupakan segalanya. 잘 지내. Dan cerita pun tamat. Itulah akhir cerita dari film Kill Bokson. Semoga kalian menikmatinya dan jangan lupa tidur.